Shalom Bapak Ibu, anak-anak muda yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara worship online hari ini. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh mengadakan second anniversary gereja kita Jemaat Seraphim Family Church. Hari ini biar sama-sama kita boleh menikmati setiap hadirat Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan di dalam keadaan apapun. Biarlah setiap hati kita meluap dengan ucapan syukur. Hari ini saya membacakan ayat di dalam Mazmur 139 ayat 14 berbunyi, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
Inilah pengakuan kami Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Oh Yesus, oh cinta Kau, tinggikan, oh agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau Sebab hanya Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau datang Tuhan, lebih lagi menyembah Engkau Yesus. Memuliakan nama-Mu. Kami mau bersyukur atas itu semua Tuhan. Untuk apa kami berdiri di sini Tuhan, hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur ketika kami berdiri. Kami mendapat melihat kebaikan-Mu yang besar Tuhan. Kebaikan-Mu yang ajaib Tuhan. Ketika kami terbatas, ketika kami lemah Tuhan, kuasa-Mu menjadi sempurna Tuhan. Dan kami gak mau mundur Tuhan. Kami mau terus maju.
Kami mau mendapatkan Kau Yesus. Kami mau lebih lagi menyembah Kau Tuhan. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Banyakkah kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang pengasih,
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Satu hal yang luar biasa adalah ketika kita bisa mengucapkan kalimat yang sederhana. Bukan kalimat yang sulit, bukan kalimat yang tidak mudah untuk dimengerti, tetapi justru kalimat yang sangat simpel. Kalimat yang begitu mudah dicerna, kalimat yang begitu mudah dimengerti. Kalimat ini seringkali diucapkan ketika kita menerima sesuatu. Kalimat ini seringkali diucapkan ketika kita mendapatkan sesuatu. Kalimat ini seringkali diucapkan justru ketika kita merasakan bahwa hati kita bersuka cita. Dan kalimat ini dikenal dengan kalimat terima kasih. Kalimat yang dikenal dengan thank you. Kalimat yang dikenal dengan xie-xie. Kalimat yang umum banget. Tetapi sebenarnya arti dari kalimat ini begitu dalam. Arti kalimat ini begitu dalam. Kenapa saya katakan dalam? Karena kalimat ini tidak sekedar menjadi ungkapan perkataan saja, tetapi justru kalimat ini harus keluar dari hati. Malam ini, hari ini, kita mengambil tema gereja kita, gereja kami mengambil tema be grateful. Atau disebut dengan bersyukur. Kami merasa kami harus bersyukur. Kami merasa kami harus berterima kasih. Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kami dapat. Bukan bicara tentang gedung gerejanya. Bukan bicara tentang fisik gerejanya. Tapi kamu mau bicara tentang hidup kami. Kamu mau bicara tentang keberadaan kami. Kalau kita semua, kami semua ada hari ini. Satu yang kami percayai. Ini semua karena Tuhan.
Ini semua karena Yesus. Apa yang kami capai, apa yang kami punya, ini semua karena Tuhan. Tetapi itu juga bukan menjadi sesuatu yang spesial. Karena sudah selayaknya begitu Allah mengasihi kami, begitu Allah mengasihi Bapak Ibu semua, begitu Allah mengasihi kita semua, maka apa yang kita ada, seperti apa saat ini kita ada, itu merupakan hal yang biasa Tuhan kerjakan. Karena Tuhan mau mengerjakan lebih lagi, dan lebih lagi. Pertama kali ketika saya mulai firman ini, saya katakan kalimat sederhana. Bersyukur sama dengan berterima kasih. Tapi saya mau sampaikan beberapa poin lain mengenai bersyukur. Bersyukur itu menunjukkan bahwa ada harapan. Ketika satu orang bisa mengucapkan rasa syukur dia, bisa meluapkan, bisa mengungkapkan rasa syukur dia, sebenarnya dari dalam diri dia sendiri menunjukkan bahwa ada harapan. Ada sesuatu harapan yang telah dicapai. Ada sesuatu harapan yang sudah berhasil diterima. Ada sesuatu harapan yang sudah berhasil digapai. Dan ketika seseorang mengucapkan rasa syukur, bukan cuma ada harapan, tapi juga ternyata ada yang namanya perubahan. Perubahan hidup dia dari yang biasa menjadi luar biasa. Perubahan hidup dia dari yang standar menjadi di atas standar. Itulah arti yang namanya bersyukur. Tapi ternyata Tuhan kita, Yesus kita, tidak mengajarkan kita untuk bersyukur dalam suasana seperti itu. Bukan ketika ada harapan. Tuhan tidak mengharapkan kita bersyukur ketika ada perubahan dalam hidup kita yang menjadi lebih baik. Benar Alkitab katakan kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Benar Alkitab katakan bahwa engkau akan naik dari satu level kepada level yang lainnya. Tuhan mengatakan bahwa engkau akan masuk ke dalam sebuah kota yang penuh limpah dengan susu dan madunya. Tetapi rema yang Tuhan taruh buat saya, dan saya percaya ini buat kita semua, buat gereja kami, buat seluruh Bapak Ibu semua, anak-anak muda, dimanapun kalian berada yang menyaksikan acara ini. Ketika Tuhan taruh be grateful, bersyukur. Tuhan gak bicara kondisi situasi di mana hidup kita, kondisi keadaan kita itu sedang berlimpah-limpah, sedang diberkati, sedang mendapatkan sukacita. Tapi justru Tuhan sampaikan, bersyukur di situasi, bersyukur di saat, di kondisi yang tidak seperti engkau inginkan. Karena bersyukur itu identik dengan iman. Karena bersyukur itu mirip, mendekati, sama dengan apa yang namanya iman. Ketika seseorang bisa mengungkapkan rasa syukur dia di saat di situasi yang tidak sesuai dengan hidup dia, di saat atau situasi yang enggak persis, di saat atau situasi yang enggak mau, yang enggak seperti dia bayangkan. Justru di saat itulah saya mau katakan rema yang Tuhan taruh. Ketika orang bisa bersyukur di saat yang seperti itulah, di saat itulah iman sedang bekerja. Jadi ternyata ketika kita bisa bersyukur di kondisi level yang naik, level yang tinggi, bukan berarti tidak ada iman yang bekerja. Tetapi iman itu sudah liwat, iman itu sudah berlalu. Tetapi justru ketika kita mengungkapkan rasa syukur sebelum, tidak pada saat yang kita inginkan, atau sebelum apa yang kita mau tercapai, atau bahkan apa yang kita ingin tercapai tidak tercapai, kita bisa bersyukur. Di saat itulah starting iman kita sedang bekerja. Dia mengambil alih pola pikir kita, dia mengambil alih hati kita, dia mengambil alih roh kita. Penelitian mengatakan bahwa orang yang bersyukur itu menggerakkan seluruh organ yang ada dalam tubuh dia ini untuk menerima, menerima. Bukan cuma untuk menerima, tapi untuk beradaptasi. Artinya Bapak Ibu semua, ketika kita bisa bersyukur,
Itu adalah starting iman kita bekerja. Dan saat itu juga roh kita, pikiran kita akan mengimbangi pergerakan dari iman itu. Sehingga apapun yang menjadi halangan di depan kita, sehingga situasi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, saat itulah hidup kita, pikiran kita, roh kita beradaptasi, menyesuaikan sehingga bisa bergerak, tetap maju, tetap naik, bukan diam. Bukan sekedar dia naik, tapi ini dia. Bersyukur rema yang Tuhan taruh adalah lompatan dari iman kita. Ketika kita bisa bersyukur di situasi yang gak persis, gak sama, gak sesuai dengan hidup kita. Ketika itulah bukan cuma sekedar iman kita bergerak maju, iman kita bergerak naik. Tetapi ternyata yang luar biasa adalah iman kita lompat naik. Bersyukur adalah kunci utama imanmu, bukan cuma bergerak, tetapi lompat naik. Lompat tinggi. Sejauh mana engkau bisa bersyukur, sejauh itulah lompatan imanmu terjadi. Sejauh mana engkau bisa bersyukur, sejauh itulah imanmu bergerak maju. Semakin kau bisa bersyukur dengan situasi, semakin kau bisa bersyukur dengan kondisi yang tidak sesuai, yang tidak sama, maka iman itu akan terus maju, terus bergerak, dia tidak akan mati. Ketika iman bergerak maju, terus bergerak, terus maju, dia terus melompat dan terus melompat. Bapak Ibu semua, saya mau katakan hari ini, saat itulah Tuhan disenangkan. Saya mau bacakan satu ayat. Ayatnya sederhana banget. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Saya ulangi sekali lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lihat, kalimatnya sederhana. Ketika kita bisa bersyukur, ketika kita bisa bersyukur dalam situasi yang tidak sama seperti yang kita mau, kita nggak perlu capek-capek. Karena ternyata apa? Alkitab katakan itu kehendak Allah. Kita bingung cari apa yang Tuhan kepengen. Kita doa, Tuhan kepengen ini, kepengen itu. Kok sepertinya gak tercapai, kok sepertinya gak sesuai. Apa ini bukan yang Tuhan mau ya? Lalu apa sih sebenarnya yang Tuhan mau? Lalu apa sih sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Lalu apa sih sebenarnya yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya? Sederhana, 1 Tesalonika ini ayat pasal ke-5 ayat 18 jelas banget. Ketika kita bisa bersyukur, Tuhan katakan itu adalah kehendak Allah. Bersyukur berbeda dengan menyerah. Pahami dulu Bapak Ibu semua bahwa bersyukur tidak sama dengan menyerah. Ada orang merasa bahwa ya udahlah, terima aja kondisi, terima aja nasib, terima aja situasi. Coba Bapak Ibu kalau ingat, anak-anak muda ingat cerita tentang Yusuf ketika dia ada di penjara. Waktu ada juru makan dan juru minum. Yusuf bilang seperti ini. Kalau sampai nanti kamu sudah keluar, ingat saya ya. Bersyukur ada harapan. Bersyukur itu ada harapan. Tapi tidak ada perubahan yang jelas. Belum ada perubahan yang nyata. Karena ketika dua orang ini keluar, ketika dua orang ini bebas dari penjara, Yusufnya tetap ada di dalam penjara. Yusufnya belum mendapatkan sesuatu. Lewat 2 tahun setelah itu Alkitab mencatat bahwa barulah Yusuf mendapatkan kebebasan. Kebayang gak 2 tahun dia tetap harus melewati hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dia tetap ada di penjara. Orang yang dia tolong udah keluar. Orang yang dia terjemahkan mimpinya sudah keluar. Tapi Yusuf gak dapat apa-apa. Yusuf gak kecewa. Kalau Yusuf kecewa mungkin Yusuf bunuh diri waktu itu. Kalau Yusuf kecewa mungkin Yusuf menjelekkan 2 orang itu. Kalau Yusuf mungkin kecewa waktu itu Yusuf menyendiri. Yusuf minggir, Yusuf gak mau lagi bergaul. Yusuf gak mau lagi terlibat dalam arti-arti mimpi. Banyak orang yang mungkin waktu itu ada bersama-sama dengan dia. Tapi ternyata kita lihat setelah 2 tahun. Diingat, Yusuf diingat. Dan waktu ingat Yusuf masih ada. Dan lihat, Yusuf gak berubah. Waktu Yusuf sebelumnya dia masih di rumah.
Dia ada dalam masa pengasingan, di dalam sumur. Dia berada dalam sebuah kemewahan yang namanya berada di dalam rumah Potifar. Lalu dia masuk dalam sebuah kenistaan, yaitu sebuah penjara. Mulai dari dia ada di rumah sampai dia ada di penjara, Yusuf tidak pernah berubah, yaitu apa? Dia selalu mendapatkan hikmat Tuhan, dia selalu mendapatkan mimpi. Dan di saat seperti itu dia tidak pernah mengeluh. Imannya bekerja, menyesuaikan situasi. Imannya bekerja sesuai dengan situasi. Imannya bekerja sesuai dengan keadaan. Imannya bekerja menyesuaikan. Seperti tadi kalau penelitian, seluruh tubuh kita ketika kita bersyukur menyesuaikan diri. Iman juga menyesuaikan. Tapi dia tidak menyerah. Lihat, lompatan yang luar biasa terjadi. Kalau kita bicara grafik, hidup Yusuf biasa-biasa, lalu masuk dalam sumur. Lalu naik ke dalam rumah Potifar. Lalu masuk lagi ke dalam penjara. Lihat yang terakhir, ketika dia tetap bersyukur selama di dalam penjara. 2 tahun penuh dengan syukur. Yusuf tiba-tiba loncat. Bias. Tidak sesuatu yang dia bayangkan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bukan sesuatu yang dia mimpikan. Dia nggak kebayang. Sampai pada waktunya ketika seluruh saudaranya datang. Dia berkata, Tuhan mengutus aku lebih dulu. Tuhan mengutus aku lebih dulu daripada kalian. Tuhan membuat aku ada lebih dulu. Tuhan membuat aku berada lebih dulu di posisi seperti ini. Tujuannya cuma satu. Tuhan memelihara kalian. Tuhan kepengen bangsa Israel dipelihara. Bersyukur bukan cuma sekedar membuat iman bergerak. Bersyukur bukan cuma membuat lompatan iman. Tetapi bersyukur membuat apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita itu digenapi. Butuh waktu penggenapan itu. Itulah yang kita sebut dengan proses. Butuh waktu sampai dengan apa yang Allah kehendaki terjadi dalam hidup kita itu terjadi. Butuh waktu apa yang Tuhan rencanakan buat bagi hidup kita ini terjadi. Tetapi itu pasti terjadi ketika setiap hari di kondisi sesulit apapun. Di situasi yang sangat menyulitkan seperti apapun. Tuhan katakan, tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Iman bergerak, iman melompat. Dan terjadi seperti apa yang Tuhan mau. Situasi apapun yang kau hadapi hari ini. Kondisi apapun. Kami pernah menghadapi, saya percaya setiap pribadi kita pernah menghadapi. Spesial buat gereja kami pernah menghadapi seperti itu. Kami belajar dengan kondisi seperti itu. Kami dikuatkan dengan situasi seperti itu. Kami justru diberkati dengan situasi seperti itu. Ketika kami tetap bersyukur, kami gak hilang pengharapan. Kami merasa masih punya harapan. Dan ternyata ketika kami terus bersyukur ada perubahan. Iman kami semakin didewasakan oleh Tuhan. Iman kami semakin bukan cuma kecil, tapi dia menjadi besar. Bukan sekedar besar, dia bertumbuh. Bukan cuma sekedar dia tumbuh, tapi dia hidup. Bukan menjadi iman yang besar, tumbuh, lalu mati. Tapi menjadi iman yang besar, iman yang tumbuh, lalu iman yang hidup. Iman kami melompat lebih tinggi. Iman kami semakin diangkat sama Tuhan. Dan saya percaya, kami percaya bahwa masih banyak rencana Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kami. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu semua, buat siapapun yang menyaksikan acara ini. Saya berdoa bahwa apapun yang Tuhan rencanakan, tidak akan terjadi. Apapun yang Tuhan janjikan tidak pernah akan tidak tertepati. Satu kuncinya, mulailah bersyukur. Engkau sakit, bertahun-tahun sakit. Engkau menderita, bertahun-tahun engkau menderita. Engkau sedang punya masalah, bertahun-tahun tidak ada jalan keluar. Saya tidak menjanjikan bahwa besok ada jalan keluar ketika engkau bersyukur. Tapi Yesus saya menjanjikan, ketika engkau bersyukur, Dia akan memberikan kau jalan keluar. Saya punya Allah yang hidup dan saya percaya Allah saya mendengar setiap doa Bapak Ibu semua. Sebab itu hari ini tetap bersyukur dalam situasi apapun. Tetap naikkan syukur, tetap sampaikan ucapan syukur dari hatimu. Biar kiranya hatimu, hidupmu semua dipenuhi dengan ucapan syukur.
Karena ketika engkau bersyukur, Allah sedang menunggu, Allah sedang menantikan. Ketika engkau bersyukur, Allah sedang mau mulai bergerak. Ketika engkau bersyukur, Allah segera ingin melakukan sesuatu. Ketika engkau tetap bersyukur, tek pada waktunya. Engkau ditetapkan menjadi kepala dan bukan ekor. Masalah tidak ada yang besar, persoalan tidak ada yang besar bagi Allah kita. Sebesar apapun, seberat apapun, hari ini saya harus katakan, acara ini ada hari ini. Ibu gembala kami lagi ada di rumah sakit. Tapi saya tidak merubah. Saya tidak merubah acara ini. Karena saya tahu, saya punya Allah yang besar. Saya tidak mengganti tanggal acara ini. Karena saya tahu, saya punya Yesus yang dahsyat. Seperti tema malam ini ketika disampaikan oleh Tuhan, yaitu bersyukur. Saya tetap bersyukur di situasi seperti ini. Semua yang terjadi buat saya, semua yang terjadi buat gereja kami, ternyata satu yang Tuhan ajarkan. Aku mau kalian semua tetap bersyukur. Biar kiranya berkat dari Allah membuat setiap Bapak Ibu semua, saudara sekalian, anak-anak muda, memiliki satu hal, roh untuk bersyukur. Roh untuk bersyukur. Tetap bersyukur, nantikan Tuhan menepati setiap janjinya buat kita.
hadirat-Mu. Bapak Ibu semua, saudara sekalian, anak-anak muda, siapapun kalian hari ini. Ketika kalian menghadapi masalah dan persoalan, ketika kalian menghadapi pergumulan, hari ini saya ingin mengajak kalian semua bersama-sama dengan kami. Kita mau berdoa. Saya percaya Allah yang saya sembah, Allah yang kami sembah adalah heran dan ajaib. Sebab itu saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Engkau menderita sakit, engkau punya masalah apapun, mari bawa itu di bawah kaki Yesus. Bawa itu di hadapan Dia. Bawa itu ke dalam tangan Dia. Dan Dia pasti bertindak. Aku berdoa buat semua anak-anak Tuhan di luar sana. Aku berdoa buat setiap bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, siapapun. Bahkan ketika acara ini selesai, setiap mereka yang melihat acara ini, ketika engkau sakit, ketika engkau menghadapi masalah, saya berdoa buat mereka semua di dalam nama Yesus. Allah yang luar biasa, Yesus yang dahsyat. Roh bersyukur akan ada padamu hari ini. Roh bersyukur akan ada padamu. Sehingga kondisi dan situasi apapun tidak mengalahkan engkau. Tetapi justru roh bersyukur itu akan membuat engkau. Justru roh bersyukur itu akan membuat engkau terus naik dan naik dan naik. Engkau akan terus diangkat Tuhan. Engkau akan terus dibuat Tuhan menjadi kepala. Engkau akan diangkat Tuhan menjadi pemenang. Yesus Allah kita, Dia akan bertindak. Hari ini Dia akan mulai bergerak. Dia akan menjadi militan buat kita. Ketika roh bersyukur ada padamu. Ketika roh bersyukur menjadi bahagianmu. Ketika roh bersyukur engkau kerjakan dalam hidupmu. Ketika kau mulai memperkatakan rasa syukur, maka adrenalinmu, maka roh dan jiwamu akan mulai bekerja dan bergerak. Imanmu akan naik. Imanmu akan melompat. Maka sakit penyakit yang kau hadapi, masalah yang sedang kau hadapi, itu tidak lagi menjadi masalah. Itu tidak lagi menjadi sakit penyakit. Karena ada bilur-bilur Tuhan. Karena ada kuasa Roh Kudus. Karena ada kuasa Bapa, kuasa Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Dia Allah yang sudah menjadi pemenang. Mari mulai bergerak. Katakan, aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur. Semusim sudah kita lewati, sehari sudah kita lewati, 1 jam sudah kita lewati, 1 menit sudah kita lewati, 1 detik kita sudah lewati. Pastikan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap musim yang kita lewati, kita isi dengan bersyukur. Roh Tuhan ada padamu, Roh Allah ada padaku, Roh Allah ada pada kita semua. Dan roh itu yang akan memampukan setiap kita untuk bersyukur. Terimalah roh bersyukur ini di dalam nama Yesus. Dia menjadi bahagianmu.
Sungguh anugerah-Mu Tuhan. Sungguh karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur apa yang Kau buat itu baik dalam hidup kami. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu kagum padamu. Tak ada hari hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti selang nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah. Segala
biar sampai seumur hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau angkat tangan kami, tanda kami bersyukur Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala kekurangan kami Tuhan, segala kelebihan kami, Kau yang tahu. Dan semuanya ini hanya tentang Engkau Tuhan. Hanya tentang Yesus yang baik dalam hidup kami. Oh, we thank you Lord Jesus. I lift my hands. Oh, I bring my soul and all of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life. I offer my life. Here and beyond. Here and beyond. Oh, it's all about you, Jesus. To the one thing true, Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my soul, so I lift my hands. I bring my soul and all of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life. I offer my life. Here and beyond. To the one thing true. To the one thing true. Jesus, it's you. I lift my hands, I bring my soul. I lift my hands. I bring my soul to you, Jesus. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life. I offer my life. Here and beyond. To the one thing true. To the one thing true. My Jesus is. To the one thing true. My Jesus. All about you, Jesus. To the one thing true. My Jesus is you. To the one thing true. My Jesus, my Jesus. To the one thing true. Jesus is you. Kami bersyukur buat setiap apa yang Kau kerjakan malam ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap hal yang Kau lakukan malam ini Bapa. Kami bersyukur buat setiap detail. Kami bersyukur buat setiap hal sekecil apapun Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik itu baik ataupun itu tidak baik Tuhan. Kami bersyukur bahkan buat rencana ke depan yang sudah Engkau tetapkan buat kami. Mungkin itu menyakiti kami, mungkin itu mengecewakan kami. Tapi ini semua, seluruh hidup kami adalah tentang Engkau Yesus dan bukan kami. Bahkan
mengubahkan rencana dan mimpi kami. Sekalipun kami bersyukur di awal Bapa, karena kami tahu Engkau akan bekerja di dalamnya ketika kami bersyukur. Dan biar kiranya malam ini sebagai ungkapan syukur kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah satu-satunya, tidak ada yang lain yang kami sembah, yang kami tinggikan. Sungguh Engkau Yesus Tuhan satu-satunya dan tidak ada yang lain. Bukan cuma hari ini, tetapi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya Tuhan. Biar namamu yang semakin bertambah dan kami yang semakin berkurang. Biar seluruh hidup kami terus dibawa Bapa dari satu kegerakan yang baru menuju kepada kegerakan yang lainnya. Sehingga kami akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan dipenuhi dengan rasa syukur. Apapun yang di dalam hidup kami dipenuhi dengan rasa syukur Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus kami bersyukur buat segala hal yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar segala hormat dan kemuliaan hanya menjadi bahagian Engkau. Biar segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau satu-satunya Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, kasih setia yang daripada Roh Kudus, penyertaan dan pimpinan yang berasal hanya daripada Dia, menjadi bahagian setiap kita. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita, berkat ini akan terjadi, kasih karunia Allah akan menjadi bahagian kita. Nama Tuhan dimuliakan, bukan cuma sekedar hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Allah menyertai kita. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami bersyukur, sama-sama kita katakan, amin. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama-sama dengan kami hari ini. Sebagai ucapan syukur, 2 tahun gereja kami ada seperti hari ini. 2 tahun, sebenarnya keberadaan kami sudah lebih dari 2 tahun. Tapi 2 tahun inilah kemuliaan Tuhan begitu nyata, begitu jelas. Dan kami percaya hari-hari ke depan makin banyak lagi yang Tuhan nyatakan. Nah, semua kita ada di sini ini adalah pelayan-pelayan Tuhan dari gereja Striving Family Church. Dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami mencoba melakukan bukan untuk ketenaran kami, jadi bukan untuk channel YouTube ya, tapi semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, mungkin ada yang mau ngomong, silakan. Masih ada waktu sebelum off. Ada yang mau ngomong? Terima kasih buat semuanya yang sudah join dalam acara ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu teramat baik dalam setiap hidup kita. Rencana Tuhan itu selalu nyata kalau kita mau bergaul erat dengan Dia. Buat semua yang menyaksikan, bukan kita yang ditinggikan tapi nama Tuhan yang dimuliakan. Biar anak-anak rohani di tempat ini semakin imannya bertumbuh dan semakin rindu melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. God bless you all. Ada lagi? Ayo siapa? WL mau ngomong sesuatu? Pemusik mau ngomong sesuatu? Atau semua malu-malu kalau di depan kamera? Pak Joko? Terima kasih buat anak Tuhan dimanapun yang sudah menyaksikan acara ini. Biarlah kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan tetap setia untuk melayani Dia. God bless you, Tuhan memberkati. Mau ngomong Vika juga? Mau ngomong udah pakai mic. Ada lagi? Semuanya sudah? Sudah semua? Ya, sebagai akhir kata saya bersyukur sekali lagi karena Tuhan baik banget buat kita semua. Saya percaya Tuhan baik juga buat semua. Terima kasih buat ini banyak yang sudah menonton selama kita live. Ada Om Barnabas Sarsiman dari Solo. Thank you Om, ini juga GPIM. Selama merayakan HUT yang kedua ada Pak Daniel Marjimin, ini juga salah satu hamba Tuhan di GPM Jakarta. Ada Yohanes Stanley, ini yang ada di Lipo. Ada Om Jonathan Suharno, ini juga GPM. Ada Ibu Alca Aneke, Ibu Pendeta Alca Aneke. Ini adalah jemaat Shekinah Glory ya, GPM Shekinah Glory. Ada Abigail Leoni, ada yang lain, ada Ciren dan oke, semua yang tidak sempat tersebutkan, saya percaya kasih setia Tuhan menjadi bahagian kita semua ya.
Oke, sekali lagi di akhir kata kita mengucapkan apa? God bless you